Pada tahun 1783, di sebuah pulau indah di timur Nusantara bernama Saparua, lahirlah seorang anak lelaki dari keluarga Matulesi. Ia diberi nama Thomas. Sejak kecil, Thomas tumbuh dalam lingkungan yang menjunjung tinggi adat, iman, dan keberanian. Ayahnya adalah seorang tokoh adat yang disegani, dan ibunya adalah wanita yang kuat, pembentuk jiwa pemberani dalam diri Thomas. Pulau Saparua bukan hanya kaya akan rempah-rempah, tetapi juga kaya akan sejarah perlawanan. Di setiap sudut desa, kisah-kisah perjuangan melawan penjajah Belanda diceritakan turun-temurun. Thomas kecil menyerap cerita-cerita itu seperti nyala api kecil yang menunggu angin besar untuk membesar. Ia pun tumbuh menjadi pemuda yang tidak hanya kuat fisiknya, tetapi juga dalam tekadnya. Ketika usianya menginjak dewasa, Thomas memutuskan bergabung dengan militer Inggris saat Inggris sempat menguasai Maluku. Ia belajar strategi perang, disiplin, dan pentingnya kesetiaan terhadap rakyat. Namun, ketika Belanda kembali menguasai wilayah itu dan mulai menindas rakyat Maluku dengan pajak tinggi dan kerja paksa, bara dalam hati Thomas pun menyala kembali, kali ini tak akan padam. Thomas Matulesi yang pernah menjadi bagian dari milisi Inggris mulai merasa gusar ketika Belanda kembali mengambil alih kendali Maluku. Kekuasaan Belanda yang arogan membawa penderitaan bagi rakyat kecil. Pajak dinaikkan, kerja paksa diberlakukan, dan hasil bumi Maluku dirampas secara sepihak. Suasana menjadi panas, dan rakyat kehilangan harapan. Masyarakat desa di Saparua dan sekitarnya mulai merasakan bahwa ketidakadilan ini tidak akan berakhir jika tidak dilawan. Saat itu, banyak tokoh adat, pemuda, dan bahkan wanita desa mulai berkumpul secara diam-diam, menyusun rencana perlawanan. Di tengah mereka, nama Thomas Matulesi mulai disebut-sebut. Ia bukan hanya berani, tapi juga paham strategi tempur, dan yang terpenting, ia dicintai rakyat. Thomas pun menerima panggilan sejarah itu. Ia tidak mengangkat senjata demi ambisi pribadi, melainkan demi keadilan dan kebebasan. Dengan semangat yang berkobar, ia mulai menemui para kepala negeri di Maluku Tengah, berdiskusi secara rahasia, dan menyatukan suara. Perlawanan besar pun mulai dipersiapkan. Ia pun diberi gelar kehormatan dari rakyat, Kapitan Patimura. Kapitan Patimura mulai menyusun pasukan rakyat dari berbagai kampung di Saparua, Haruku, dan pulau-pulau sekitarnya. Ia melatih para pemuda yang belum pernah memegang senjata, mengajari mereka membaca arah angin, menyusun strategi serang, dan menanamkan satu hal, bahwa mereka berjuang demi tanah leluhur. Semangat di kalangan rakyat semakin membuncah. Pada tanggal 15 Mei tahun 1817, mereka melancarkan serangan pertama terhadap benteng Dorstede di Saparua, yang dijaga oleh pasukan Belanda. Serangan ini dipimpin langsung oleh Patimura bersama tokoh-tokoh penting seperti Melchior Kesolia dan Antoni Rebok. Dalam waktu singkat, benteng itu jatuh ke tangan pasukan Maluku, dan penguasa Belanda di sana, Mayor Biches, terbunuh. Kemenangan ini membuat nama Patimura melambung. Rakyat mulai percaya bahwa Belanda bisa dikalahkan. Namun, kemenangan ini juga membuat Belanda marah besar. Mereka segera mengirimkan pasukan tambahan dari Ambon dan Batavia untuk memadamkan pemberontakan. Tetapi Patimura dan rakyatnya tak gentar. Mereka bersiap menghadapi serangan balasan dengan semangat yang lebih menyala. Berita tentang keberhasilan Patimura menyebar dengan cepat, bukan hanya di Maluku, tetapi juga di Batavia. Gubernur Jenderal Van der Capellen segera memerintahkan ekspedisi militer ke Saparua dengan jumlah pasukan besar, kapal perang, dan senjata lengkap. Belanda bertekad untuk menghancurkan perlawanan ini dalam satu pukulan. Namun mereka tidak paham betapa kuatnya tekad rakyat Maluku. Patimura tak tinggal diam. Ia memperkuat pertahanan di sekitar benteng dan wilayah sekitarnya. Jalur-jalur masuk ke Saparua dijaga ketat. Jebakan dibuat di hutan-hutan, dan para pemuda dilatih menjadi prajurit gerilya. Ia bahkan mendirikan pos-pos rahasia di pegunungan dan pesisir untuk mengawasi pergerakan musuh. Ia bukan hanya seorang panglima, tapi juga ahli dalam membaca medan. Sementara itu, rakyat memberi dukungan penuh. Para wanita memasak dan merawat para prajurit, anak-anak menjadi pengintai, dan para tetua desa memberikan doa serta petuah kepada para pejuang. Semua bersatu dalam semangat Patimura. Bagi mereka, ini bukan hanya perang melawan penjajah, tetapi perang mempertahankan harga diri dan warisan leluhur yang dirampas. Namun perjuangan tidak selamanya mulus. Dalam pertempuran-pertempuran kecil berikutnya, banyak korban berjatuhan dari pihak rakyat. Senjata yang sederhana, logistik yang terbatas,
dan serangan mendadak dari pasukan Belanda mulai menggerogoti kekuatan mereka. Beberapa wilayah yang semula dikuasai rakyat kembali direbut oleh Belanda. Pattimura menyadari pentingnya persatuan. Ia terus bergerak dari satu kampung ke kampung lain, membakar semangat rakyat dan membentuk ikatan yang lebih erat antar desa. Ia menekankan bahwa perjuangan ini harus terus dilanjutkan, meski dengan darah dan air mata. Ia sendiri selalu berada di garis depan, memberikan contoh keberanian yang menggetarkan jiwa. Namun tak semua rakyat setia. Dalam situasi terdesak, godaan dan tekanan dari Belanda membuat segelintir orang mulai berpikir pendek. Mereka yang dulunya bersumpah setia mulai mempertimbangkan keselamatan pribadi. Inilah awal dari pengkhianatan yang perlahan menyusup ke dalam barisan pejuang. Sebuah bahaya yang tidak terlihat, tapi sangat mematikan. Di balik semangat perjuangan yang menggelora, sebuah pengkhianatan mulai berakar. Seorang kepala negeri bernama Paulus Tiahahu tetap setia, namun beberapa orang di lingkungannya mulai ragu. Mereka tergoda janji-janji Belanda, amnesti, jabatan, dan perlindungan. Bisikan-bisikan gelap pun mulai beredar di antara rakyat yang lelah dan lapar. Pattimura menyadari bahwa mempertahankan semangat lebih sulit daripada membakar perlawanan. Ia memanggil para kepala negeri, mengadakan pertemuan rahasia di hutan-hutan rimba. Di sana ia berbicara dengan suara bergetar, mengingatkan bahwa kemerdekaan bukan datang dari kata-kata, tapi dari darah dan keberanian. Banyak yang tersentuh, namun ada pula yang mulai goyah. Belanda pun bermain cerdik. Mereka menyebarkan informasi palsu, menebar ketakutan, dan menangkap orang-orang terdekat Pattimura satu persatu. Situasi menjadi genting, namun Pattimura tidak menyerah. Ia tetap menulis surat kepada sesama pejuang, mengatur pengiriman senjata, dan menjaga semangat pasukannya. Bagi Kapitan Pattimura, mati terhormat lebih mulia daripada hidup dalam tunduk. Pada bulan Oktober tahun 1817, gelombang pasukan Belanda semakin besar. Benteng Dorstede yang sebelumnya dikuasai pasukan Pattimura mulai terdesak. Dalam beberapa hari, benteng itu dikepung dari berbagai arah. Artileri berat dikerahkan, meriam-meriam Belanda mengguncang dinding benteng, dan suara tembakan tak berhenti siang malam. Pattimura memerintahkan pasukannya bertahan hingga titik darah penghabisan. Bersama Melchior Kesolya, mereka berjuang di jantung pertempuran. Sementara itu, Martha Christina Tiahahu, gadis muda yang juga ikut berperang, menunjukkan keberanian luar biasa, mengayunkan tombak dan melempar batu meski tubuhnya kecil. Perlawanan rakyat mencapai puncak semangatnya. Namun kekuatan tidak seimbang. Setelah bertahan berhari-hari, benteng itu akhirnya jatuh kembali ke tangan Belanda. Banyak prajurit gugur. Pattimura dan para tokoh penting berhasil meloloskan diri ke hutan. Mereka tidak menyerah, tapi memulai perlawanan gerilya dari dalam belantara. Sebuah babak baru perjuangan dimulai, sunyi, penuh luka, tapi tak kalah mulia. Dalam gerilya, Pattimura menunjukkan kualitas sejatinya sebagai pemimpin. Ia memimpin dengan hati, bukan kekuasaan. Ia tidur bersama pasukannya, makan apa yang mereka makan, dan ikut menyusun strategi tanpa henti. Ia tahu bahwa Belanda ingin mematahkan moral pejuang, bukan hanya tubuh mereka. Maka ia menjadikan dirinya teladan, api kecil yang menyalakan banyak jiwa. Hari-hari di hutan bukan hari yang mudah. Persediaan makanan terbatas, obat-obatan hampir habis. Banyak pasukan mulai sakit, tapi setiap malam, Pattimura mengumpulkan mereka, menyampaikan harapan, menyanyikan nyanyian rakyat Maluku yang menggugah jiwa. Beta mati, yang lupa tanah ini, katanya berkali-kali, dan kata-kata itu menggema di hati pasukannya. Namun pengkhianatan yang sebelumnya hanya berupa bisikan kini menjadi nyata. Salah satu orang kepercayaan Pattimura ditangkap dan diinterogasi. Dalam tekanan dan siksaan, ia membocorkan posisi tempat persembunyian sang kapitan. Maka dimulailah pengepungan terakhir, sebuah operasi besar yang dilakukan Belanda untuk menangkap sosok paling berbahaya di Kepulauan Maluku. Pada tanggal 11 November tahun 1817, Pattimura berhasil ditangkap di daerah Saparua setelah berhari-hari diburu. Ia dikepung di tengah malam, dan meski sempat melawan, jumlah musuh terlalu banyak. Ia ditangkap bersama beberapa tokoh lain, termasuk Melchior dan Antoni Rebok. Dalam keadaan terikat, Pattimura tetap berdiri tegak, tanpa sedikit pun rasa takut di wajahnya. Rakyat Saparua gemetar saat mendengar kabar penangkapan itu, banyak yang menangis. Mereka tahu, tokoh yang mereka cintai akan diadili oleh hukum kolonial yang tidak adil. Belanda segera membawa Pattimura ke Ambon untuk diadili.
Dalam perjalanan itu, meski terikat, ia menyapa rakyat yang melihatnya dengan senyum. Beta Seng takut, katanya pelan. Dalam persidangan singkat dan penuh kepalsuan, Patimura dijatuhi hukuman mati. Tuduhan yang disampaikan berat, pengkhianatan terhadap kerajaan Belanda. Tapi Patimura tidak membela diri. Ia tahu sejarah yang akan membelanya. Di balik jeruji besi, ia hanya menulis surat kepada rakyat, agar jangan pernah menyerah. Karena bangsa yang menyerah, adalah bangsa yang hilang. Tanggal 16 Desember tahun 1817, Patimura digiring ke tiang gantungan di Ambon. Ribuan rakyat menyaksikan peristiwa itu dengan hati remuk. Namun sang kapitan berdiri gagah. Ia tidak tunduk, tidak menangis, tidak meminta ampun. Ia menatap langit Maluku yang biru dan berkata pelan, selama gunung masih berdiri dan laut masih bergelombang, perlawanan belum berakhir. Tali digantungkan, dan dalam beberapa saat tubuh itu menggantung kaku. Tapi jiwa Patimura tidak mati. Ia hidup dalam nyanyian rakyat, dalam bisikan ombak, dalam pekikan burung laut. Sosoknya menjadi legenda, bukan karena menang perang, tapi karena tak pernah menyerah pada ketidakadilan. Ia mati muda, tapi warisannya abadi. Marta Christina Tiahahu yang juga ditangkap, akhirnya dibuang ke Jawa. Ia menolak makan, menolak tunduk, dan akhirnya wafat dalam kapal pengasingan. Perjuangan para pahlawan ini terus dikenang dalam setiap upacara, dalam setiap sekolah, dan dalam setiap hati anak Maluku. Kapitan Patimura telah menjadi api yang tak padam, membakar semangat kemerdekaan seluruh Nusantara.